Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa Waalaikumsalam. nasta'inu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fiddin, jamaah Masjid Al-Furqan, wabil khusus keluarga besar Muhammadiyah yang ada di Kota Bogor dan sekitarnya, dan anak-anakku Panti Darus Shalihin dan Darus Shalihat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua setiap mengawali pagi hari tidak meninggalkan satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, rezeki yang halal dan thayyib dan barakah. Karena rezeki bukan berkaitan sekedar banyak, tapi bagaimana rezeki itu mengandung keberkahan, sehingga dengan rezeki yang barokah itu kita merasakan, selalu merasa cukup dan selalu pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, kita hanya berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal-amal kita diterima oleh Allah sebagai catatan amal soleh di sisi Allah dan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita semua, amalan kita kita bisa masuk surganya Allah. Kita kelak akan menjadi ahlul jannah ketika kita mendapatkan rahmat dari ridha Allah. Maka salah satu wasilah kita bisa mendapatkan rahmat ridha Allah ketika kita beramal soleh, ketika kita menjalankan syariat Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka inilah menjadi wasilah perantara kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya membahas tema yang diberikan amanah oleh saya oleh Ketua Majelis Tarjih dan juga Ketua DKM Al-Furqan tentang amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban, tentang doa malaikat Jibril alaihissalam ketika Rasulullah SAW menaiki anak tangga mimbar. Karena sunnahnya anak tangga mimbar itu ada 3. Memang masih Al-Furqan di Mas Rahmat. Kalau kita ikut mimbar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW memang nggak sesuai dengan apa yang boleh contohkan. Beliau memiliki mimbar dan memiliki 3 anak tangga. Sedangkan kita kan tidak ada demikian. Tapi Allah a'lam bishawab, itu mungkin hanya sekedar kita mengingatkan bagaimana gambaran mimbarnya yang dimiliki, yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ketika beliau menaiki anak tangga mimbar beliau, malaikat Jibril ketika di tangga pertama berdoa, Rahma anfu abdin, celaka seseorang ketika dia memiliki kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya, ternyata kedua orang tuanya tidak menghantarkan diri anaknya meraih surganya Allah. Wa iyadzubillah. Ingat, doa ini diperintahkan untuk diaminkan oleh Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Hai Muhammad, aminkan. Berarti yang berdoa malaikat Jibril alaihissalam, yang mengaminkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya demikian. Bentar, saya cari media. Jadi ini harus kita pahami bersama, jangan sampai kita memiliki orang tua, qadarullah saya sudah tidak punya orang tua, ayah saya meninggal ketika saya baru tinggalkan Allah ketika terjadi tsunami Aceh, jadi sudah tidak memiliki lagi orang tua, padahal ketika seorang anak birrul walidain berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua yang masih hidup seperti Mas Rahmat kita, Ketua DKM kita masih punya Bu Haji Nuriyah, maka jadikanlah
ibunya atau orang tuanya menjadi wasilah meraih tiket surganya Allah. Dan celaka orang ketika punya orang tua ternyata tidak memasukkan dirinya untuk meraih tiket surganya Allah. Apalagi dari 8 pintu surga, Allah siapkan pintu yang paling tengah, pintu keempat, pintu yang paling indah, ketika seorang anak birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ingat ya, golongan pertama yang menjadi celaka, yaitu golongan yang mereka punya orang tua, tapi ternyata tidak menghantarkan dirinya untuk meraih surganya Allah. Yang kedua, Rohma amfu abdin, celaka seseorang ketika dia diberi kesempatan bertemu Ramadan oleh Allah. Seperti kita insya Allah tidak lama lagi, kalau hari ini tanggal 14 Sya'ban, berarti 16 hari ke depan, bahkan Persyarikatan Muhammadiyah lewat pimpinan pusat telah menetapkan jatuhnya 1 Ramadan tanggal 13 April hari Selasa. Ya, berarti tinggal sekitar 16 hari ke depan, insya Allah. Maka celaka seseorang, kata Malaikat Jibril dalam doanya, dan diaminkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, celaka seseorang ketika dia bertemu Ramadan. Begitu berlalu bulan Ramadan, begitu berlalunya Ramadan, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita dari Sahih Bukhari dan Muslim. Salah satu tujuan diperintahkannya kita berpuasa Ramadan, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dasari iman dan harap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hakikatnya demikian, maka salah satu tujuan dari puasa Ramadan apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Puasa itu dilandasi oleh iman dan mengharapkan ridha Allah semata. Jangan sampai seperti yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju'al atas. Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus. Wa'iyadzubillah. Karena orang itu cuma menahan lapar, haus, tidak berhubungan suami istri di siang harinya, tapi dia tidak berpuasa dan lisannya ghibah, dari pandangan matanya masih melihat hal-hal yang syubhat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, anggota tubuhnya yang lain juga melakukan kemaksiatan. Maka orang ini tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali mendapatkan lapar dan haus. Semoga nanti ada kajiannya dengan ustadz yang lain, amalan-amalan membatalkan puasa dan amalan-amalan yang menghilangkan pahala puasa. Supaya kita tahu, dan sampai kita puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ada lebih parah Bapak, Ibu, dan anak-anakku. Ada bahkan orang berpuasa termasuk orang yang celaka. Siapa dia? Ketika dia bertemu Ramadan. Dan ketika Ramadan berlalu, justru dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Wa'iyadzubillah. Ingat yang mendoakan malaikat Jibril alaihissalam, yang mengaminkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti menunjukkan doa ini mustajab, makbul, pasti akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat golongan kedua ya. Yang golongan ketiga, siapa mereka yang didoakan malaikat Jibril celaka dan diaminkan oleh Rasul kita Muhammad SAW? Ini yang perlu kita perhatikan yang ketiga. Karena setiap pengajian ustadz-ustadz yang memahami akan hadis ini, yang memahami akan perintah Allah, innallaha malaikatus yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ustaz-ustaz memahami tentang keutamaan berselawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Maka perlu saya ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, menyampaikan, jangan sampai kita masuk golongan ketiga. Siapa mereka? Rohma anfu abdil, celaka seseorang ketika nama engkau disebut hai Muhammad, mereka enggan bersalawat. Hati-hati diri saya dan Bapak Ibu, jangan malas kita bersalawat ketika nama Nabi kita disebut Muhammad SAW, bersalawatlah. Apalagi Allah sudah perintahkan surah Al-Qasas tadi. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan bersalawat. Sekali kita bersalawat atas nama beliau, Allah akan membalas salawatnya kepada kita 10 kali. Artinya Allah bersalawat kepada hamba-hambanya apa? Allah memberi rahmat dan ridhonya. Allah memberi ganjaran pahala di sisi Allah. Jadi pentingnya kita bersalawat. Maka orang yang enggan bersalawat, mereka adalah orang-orang yang celaka. Ya, cara bersalawat ada banyak yang diajarkan Rasul kita Muhammad SAW. Ada yang disebut
Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang sering kita wassalamu alaihi, salim alaihi. Tapi salawat yang paling terbaik, yang paling lengkap adalah salawat yang kita baca setiap kita sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini berdasarkan hadis Bukhari. Jadi innaka Hamidum Majidnya itu ada 2 kali. Tapi berdasarkan riwayat Muslim, fil alamina innaka Hamidum Majid cukup di akhir. Dan ini hadis dua-dua sahih. Silakan Bapak Ibu memilihnya. Ya, hakikat ya. Ini salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu tidak ada contoh, ya, tidak ada petunjuknya seperti salawat Fatih, salawat Nariyah, apalagi kita sempat viral di media sosial. Orang ketika sa'i salawatnya salawat Jokowiyah, karena yang dibaca Pancasila dan dibaca tentang nama Jokowi atau menjelang Pilpres, kalau masih ingat itu. Wa iyadzubillah, mereka mengada-ngada. Mereka telah berdusta. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, dia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Wa iyadzubillah. Ini orang-orang yang celaka mereka. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku rahimani rahimakumullah, ini yang perlu saya ingatkan. Jadi jangan malas bersalawat ya. Setiap kita mendengarkan Nabi kita Muhammad SAW, kita langsung otomatis bersalawat. Tinggal pilih tadi. Ya, tinggal pilih. Mau yang mana? Assalatu wassalamu alaihi, atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. Adapun salawat dalam sholat itu mungkin agak sulit karena panjang ya, hakikatnya demikian. Nah, Bapak Ibu, kita masuki tema bahasan kita. Amalan-amalan sunnah di bulan Rajab. Sebelumnya, dalam syariat Islam, dalam pandangan Islam ini, agama yang kita peluk dan agama yang diridhai oleh Allah, inna dina indallah Islam. Bahkan Allah ingat, qaul may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia adalah orang yang termasuk rugi nanti dan mereka menyesal. Ya. Dalam syariat kita ada yang disebut dengan keutamaan. Ada yang disebut dengan fadilatul makan, keutamaan berkaitan dengan tempat. Ada yang disebut dengan fadilatul zaman, keutamaan berkaitan dengan waktu, zaman. Ada yang disebut dengan fadilah ibadah, ada keutamaan berkaitan dengan ibadah sendiri. Nah, kalau keutamaan berkaitan dengan tempat, itu adanya cuma di 2 kota dan di 1 negara. Negaranya Saudi, kotanya Mekah dan Madinah. Berkaitan keutamaan tempat, pertama kita tahu di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Barang siapa yang berdoa di Raudhah, maka doa-doanya akan dikabulkan, makbul, mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang Raudhah. Baina mimbari wa baiti Raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada taman dari taman surga. Makanya orang-orang haji umroh, kami berjuang. Bapak Ibu berjuang bagaimana supaya bisa berdoa di Raudhah. Ya, apalagi untuk ibu-ibu perjuangannya lebih berat. Bapak-bapak juga sekarang juga perjuangannya berat karena pakai antrian sekarang. Tidak seperti tahun 2000-an itu kita bisa boleh nyelonong kapanpun. Dari start jam 1 malam, sekarang harus antri pakai blok-blokan hakikat. Ibu-ibu lebih berat lagi perjuangannya. Karena ibu-ibu cuman yang paling depan yang mendapatkan posisi Raudhah, ada penil belakang dan sebagainya, dia tidak mendapatkan posisi tempat di Raudhah. Ya, tapi perjuangan itu insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan tempat, ada di mana lagi? Di Multazam. Ya, di mana Multazam itu? Di Mekah, Masjidil Haram. Di mana Multazam itu posisinya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya, makanya kita jamaah haji umroh berjuang. Walaupun ulama mengatakan nggak usah berdesak-desakan, nggak usah dipaksakan diri, yang penting sejajar dengan Multazam. Memang lebih afdal kalau bisa dekat dengan Multazam. Tapi kalau Allah, kalau kita tidak ada kemampuan, jangan dipaksakan. Karena syariat dibangun dengan yasir wala tu'asir. Mudahkan, jangan dipersulit. Fattakullah mastata'tum. Dalam surah At-Taghabun ayat 16 Allah ingatkan, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Jangan terlalu dipaksa, hakikatnya demikian.
ya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini berkaitan dengan tempat. Berikutnya di mana lagi? Yaitu di Arafah. Ini khusus jemaah haji yang ukur padang Arafah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, la hajja liman la arafatalah. Tidak sah haji seseorang tanpa wukuf di padang Arafah. Jadi jemaah haji ketika wukuf dan berdoa, ya ampuni oleh Allah. Berikutnya yang berkaitan dengan keutamaan tempat di mana lagi? Yaitu di Mina. Habis lempar jumrah, ya kita disunnahkan habis lempar jumrah untuk menghadap kiblat terus berdoa di depan Allah dengan sungguh-sungguh, mengangkat kedua tangan sampai ketiak kita tuh kelihatan. Sampai demikian diibaratkan ketika Rasulullah SAW berdoa, ketiak beliau kelihatan yang putih. Di mana lagi? Ketika sa'i, yaitu di Safa dan Marwah. Ya, begitu kita di sofa, kita disunnahkan disyariatkan menghadap kiblat. Kemudian kita sesudah zikir disyariatkan untuk berdoa, zikir lagi, doa lagi. Jadi ketentuannya zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Maka sungguh aneh sebenarnya. Mohon maaf yang haji, yang umroh ketika sa'i. Kalau mereka ingin buru-buru selesai, mereka tidak memanfaatkan waktu kesempatan berkaitan dengan tempat, mereka berdoa ala kadarnya di sofa dan marwah, ini keliru. Justru di sofa marwah banyak berdoa, banyak mohon pada Allah. Memang letih, tawaf sudah letih, sa'i juga letih karena jaraknya lumayan. Walaupun kita sekarang dimudahkan oleh Allah di ruang AC, di marmer yang dingin, boleh minum kalau kita tidak dalam keadaan saum Ramadan, ya biasanya kalau Allah dengan beberapa jamaah Al-Furqan kita pernah umroh akhir Ramadan dengan izin Allah, ya itu nggak mungkin kita minum di situ karena kita dalam keadaan saum. Tapi kalau tidak saum, nikmatnya kita sa'i. Cuman sayang saya melihat banyak jamaah tidak sungguh-sungguh berdoa pada Allah ketika di sofa dan marwah. Pada itu salah satu tempat yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tempat-tempat yang ada keutamaannya dalam syariat Islam berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW. Saya ulanginya, Raudhah, Multazam, Sofa dan Marwah, Arafah, dan yang kelima yaitu Mina. Adapun tempat-tempat yang lain, makam Wali Songo, masjid-masjid yang dianggap hebat, kubah emas dan sebagainya, itu tidak ada keutamaan kecuali sebagai keutamaan sebagai sebuah masjid. Karena man sholat jamaah, orang yang sholat berjamaah di masjid, langkah ke masjid dia sudah mendapatkan pahala. Ya, langkah pertama diangkat derajat, langkah kedua gugurnya dosa-dosa kita. Jadi hakikatnya demikian, keutamaan sholat ke masjid. Apalagi orang berwudu dari rumahnya, dia menuju masjid, itu gugur dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dengan sholat al-Fatih, ya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Hakikatnya demikian. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Nah, ada kedua berkaitan dengan keutamaan yaitu fadilatuz zaman. Berkaitan dengan keutamaan waktu. Kalau tadi tempat makan, sekarang zaman waktu. Ada waktu-waktu yang sangat utama dalam Islam. Bahkan ini berkaitan amalan kita diangkat di hadapan Allah. Ya, kalau hari yang terbaik kita tahu hari Jumat. Kenapa hari Jumat yang terbaik? Di antaranya apa? Ada satu waktu ketika kita berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah. Kapan itu? Kata ulama sepakat, ya, itu antara asar sampai sebelum matahari terbenam. Ya, hakikatnya demikian. Ya boleh apa aja. Jadi itu berkaitan dengan waktu, ya. Pertama hari Jumat, ya. Hari Jumat ini bahkan kiamat datang tuh hari Jumat. Berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW, kiamat akan datang hari Jumat. Tinggal hari Jumat yang mana, wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan waktu, nah ini berkaitan dengan amalan kita diangkat di hadapan Allah. Ada 3 fase Bapak Ibu. Amalan kita diangkat di hadapan Allah. Yang pertama yaumian, setiap hari. Ayo anak-anak dari solihin, dari solihat. Kapan amalan kita diangkat di hadapan Allah setiap hari? Ada yang tahu? Ya, karena waktu kita persingkat, yaitu jawabannya di waktu pagi dan petang. Makanya pentingnya kita menjaga sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh nggak buru-buru ninggalin tempat sholat, berzikir, ada zikir
sesudah sholat, ada zikir pagi dan petang. Syukur-syukur Bapak Ibu dan anak-anakku, karena ibu-ibu dan anak wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, tidak diperintahkan bahkan sholatnya wanita itu lebih baik di rumah mereka masing-masing, maka ada satu amal yang sangat utama Bapak Ibu dan anak-anakku, yaitu disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk, yang kata ulama maknanya sholat duha di awal waktu. Apa kaidah sholat isyraq, sholat syuruk? Perlu kita pahami berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man sholat subuh jamaah. Syarat pertama dia sholat subuh berjamaah. Jadi kalau ibu-ibu, anak-anak panti yang perempuan darus sholihat tidak ke masjid, tempat dia sholat subuh tetap berjamaah. Kemudian fasabata, kemudian dia habis sholat subuh tidak keluar di tempat dia sholat. Apa yang dia kerjakan? Wazakarallah, dia berzikir di depan Allah. Kemudian hatta tatul asyamas, kemudian dia menunggu sampai matahari terbit sempurna, bahkan disunahkan satu tombak, matahari sudah naik satu tombak, summa yusalli rak'atain lillah, kemudian dia sholat 2 rakaat karena Allah, ya, wala yusyrik syai'an, dan dia tidak melakukan kesyirikan, pahalanya seperti haji wa umrah tam. Seperti pahala ibadah haji dan umrah sempurna, dan sempurna. Masya Allah. Jadi rugi sekali keluarga besar Muhammadiyah yang punya waktu dan kesempatan, yang tidak ada udzur yang lain. Habis sholat subuh, saya ingatkan diri saya dan kita semua, jangan tinggalkan tempat sholat subuh berjamaah tadi. Kemudian kita berzikir kepada Allah. Ada zikir habis sholat, ada zikir pagi. Kemudian zikir yang terbaik berdasarkan keterangan Rasulullah SAW dan hadis riwayat Ahmad, yaitu membaca Al-Quran. Hatta tatul asyamas, kita mengerjakan amalan-amalan tadi, duduk di tempat kita sholat subuh tadi, sampai kapan? Sampai matahari terbit sempurna. Kalau hari ini kekinian, itu jam matahari terbit sempurna jam 6:15. Ya, bahkan 6:15 matahari sudah naik satu tombak. Dan saya ingatkan kepada bapak-bapak yang sholat subuh ke masjid, patokannya bukan bunyi tit-tit di masjid timer. Itu belum syuruk, itu baru tulu, matahari sedang proses terbit. Dan kita haram sholat pada saat itu. Jadi tunggu sampai matahari terbit sempurna. Kalau waktu mendung berarti harus tahu, antara ketika timer berbunyi di masjid kita, ditambahkan kata ulama itu ada fatwa dari Lajnah Daimah dari Saudi, tambahnya antara timer bunyi titit 15 atau 20 menit. Bahkan menurut survei penelitian saya, yang saya sengaja khususkan sampai naik ke masjid ingin tahu, itu yang paling utama, lebih hati-hati lagi, itu ditambah 20 menit. Karena matahari sudah naik satu tombak. Ya, hakikatnya demikian. Jadi dari bunyi timer harus ditambah 20 menit lagi Bapak Ibu, minimal 15 menit. Jangan begitu bunyi timer di masjid kita sholat. Ini waktu haramnya kita sholat. Karena itu sedang tulu, matahari sedang proses terbit, bukan syuruk, ya. Hakikatnya itulah bahasa Arab. Ada asyraqatis syamsu, ada tala'atis syamsu. Ada perbedaan, ya. Nah, itu disebut sholat seperti haji dan umroh, sempurna. Bapak Ibu sudah haji umroh, jangan bangga dulu. Jangan pede banget. Belum tentu haji saya, haji Bapak Ibu diterima oleh Allah. Belum tentu umroh kita itu diterima oleh Allah. Maka cara menyempurnakannya bagaimana? Dengan menjaga sholat syuruk, sholat isyraq tadi, atau sholat duha di awal waktu. Walaupun sholat duha itu, ya kan kita disyariatkan, disunahkan 4 rakaat. Jadi 2 rakaat kita kerjakan pada waktu syuruk, yang 2 lagi memang afdolnya berdasarkan keterangan Rasulullah SAW di Sahih Bukhari, kapan sholat duha terbaik? Ketika kaki anak onta kepanasan. Jadi kalau ditanya waktu sekitar jam berapa Ustadz duha berakhir, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktu duha berakhir ketika azan zuhur berkumandang. Ada yang mengatakan waktu duha berakhir 25 menit sebelum datangnya waktu sholat zuhur. Kalau saya ditanya mana, saya lebih baik demi kehati-hatian dan keluar dari perbedaan pendapat ini, sudah ambil waktu afdol jam 10 sampai jam 11. Ya. Jadi kalau ingin sholat duha yang terbaik. Bolehkah sholat duha jam 7? Selama matahari sudah terbit sempurna, silahkan. Karena sholat duha itu
syaratnya ketika matahari sudah terbit sempurna. Kalau nggak punya waktu jam 9, 11 karena kerja, karena tidak boleh minta izin, karena tidak boleh korupsi waktu, maka sholat duha itu di awal waktu silahkan. Ya, tidak dilarang selama matahari sudah terbit sempurna. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Ini waktu. Maka ada amalan kita diangkat setiap hari, pagi dan petang. Ada amalan kita diangkat setiap usbu'an, setiap pekan. Kapan itu? Hari Senin dan Kamis. Iya. Dari mana kita tahu setiap pekan kita diangkat amalan kita di hadapan Allah? Karena Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sering berpuasa di hari Senin dan Kamis dan menjadi sunnah untuk kita semua? Apa jawaban beliau? Aku sangat senang ketika amalanku diangkat di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi pentingnya kita puasa Senin dan Kamis. Dan saya ingatkan, puasa Senin dan Kamis itu bukan satu paket. Dia ada sesuatu yang tunggal. Orang yang berpuasa Senin tidak mampu Kamis, silahkan. Orang yang cuma mampu puasa Kamis nggak bisa Senin, silahkan. Jadi jangan dipikir, wah karena aku nggak puasa Senin berarti nggak boleh ambil puasa Kamis. Ini keliru. Ini pemahaman yang keliru. Ya, jadi silahkan. Mau Senin Kamis lebih afdal. Nggak bisa Senin Kamis berarti Senin saja. Apalagi ada hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Baik, Ketika Rasulullah SAW mewasiati mohon maaf, ya? ditahan sebentar. Kita akan break sebentar 5 menit untuk kemudian nanti reconnecting lagi. Ya. Baik, hadirin, kita akan lanjutkan dengan sesi 2 setelah break. Nanti silakan reconnecting lagi ke link yang sama. Ini saat ini hadir 27 orang, termasuk di panti mungkin kita ditambah sekitar 20 atau 30 orang. Jadi alhamdulillah banyak yang bisa mengambil manfaat dari kajian pada pagi hari ini. Insya Allah. Baik, kita akan tutup sebentar, nanti kita akan mulai lagi di sesi kedua.